Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Pos Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Pos Doa ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Inilah hukum menonton film atau membaca cerita cinta yang vulgar. Bagaimana hukum menonton film romantis yang biasanya memperlihatkan hubungan percintaan laki-laki dan perempuan secara vulgar? Bagaimana pula hukum membaca novel atau cerita-cerita cinta pikisan yang di dalamnya menceritakan deskripsi yang vulgar tentang hubungan laki-laki dan perempuan? Seperti diketahui, film dan sinetron percintaan jadi tontonan yang mudah ditemukan di layar kaca. Demikian juga dengan novel dan cerita fiksi romantis menjadi konten yang kini bukan hanya berbentuk buku cetak, melainkan tersebar luas dalam versi digital. Bahkan cerita-cerita semacam itu dapat dengan mudah diakses pada platform menulis digital. Kemudahan-kemudahan semacam ini membuat penggunanya terkadang tidak sadar akan konsekuensi dari apa yang mereka tonton atau baca. Membaca cerita-cerita semacam itu, terutama kisah cinta pikisan, berdampak banyak kerusakan. Apalagi pembaca lelaki atau wanita pada usia muda. Di antara kerusakannya adalah menggerakkan syahwat dan menggelorakan nafsu. Cerita semacam itu juga memberi peluang luas untuk berkhayal dan berpikir tabu. Hati terikat dengan aktor dalam kisah, baik aktor lelaki maupun wanitanya. Menyibukkan waktu dengan yang tidak bermanfaat untuk agama dan dunia, bahkan lebih banyak merusaknya. Telah datang syariat Islam dengan menutup pintu-pintu yang mengarah kepada yang haram. Maka diperintahkan menahan pandangan, melarang berduaan serta mendayu-dayukan ucapannya dan semisalnya yang menggerakkan dan menimbulkan syahwat mengarah kepada kekejian perzinaan. Tidak diragukan lagi bahwa membaca cerita-cerita semacam itu akan melawan sekali dengan syariat, karena akan mendorong untuk berkenalan dengan para lelaki. Hatinya terpaut dan dengan gambar-gambar dan bentuknya, serta cara mereka berkomunikasi dengan para wanita, ditambah lagi dengan menampakkan gambar-gambar skandal percintaan, kegilaan, pertemuan, dan yang dilarang. Kalau seperti itu, maka tidak diragukan lagi keharamannya. Menonton film-film romantis sama halnya seperti membaca cerita-cerita cinta pikisan tadi. Bahkan film lebih berdasar mudarat dan kerusakannya karena mengandung visual arti, gambar dan gerakan serta momen-momen di dalamnya juga dipertontonkan aurat. Melihat perzinaan disertai dengan musik yang seringkali mengiringinya. Hal itu juga menimbulkan gerakan syahwat, menggelorakan nafsu serta mengajak ke perzinahan. Baik menonton maupun membaca cerita yang membangkitkan syahwat dan mendekatkan kepada perbuatan zina, itu semua dilarang. Perbuatan tersebut termasuk salah satu pintu yang diharamkan dan berdosa. Pelakunya dalam kondisi bahaya sekali, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba 'ala al-admi adama hatam min az-zina utraka. Dzalika la mahalat fazinal kha'ainin nadhur wa zinal lasan mantiq wan nafsu tamanna wa tastakhil wal farju yusaddiqu dzalika kullahu
ويكذبوه. Sesungguhnya Allah telah menampakkan dari Bani Adam bagian dari zina. Dia pasti bisa merasakan hal itu. Zina mata adalah penglihatan, zina mulut adalah ucapan, zina nafsu adalah angan-angan dan keinginan. Sementara kemaluan yang membenarkan atau mendustakan hal itu semua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam redaksi yang diriwayatkan Muslim disebutkan, kutiba ala bani adam an-nasihu mizana mudrika dhalika la mahalata falhaynani zinnahum an-nadhur wal adunani zinahum al-istima' was sama'u zinahul qalam wal yadu zinah batsu والرجل زناه الخضوع والقلب يحوى يتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذب. Dicatat pada Bani Adam bagian dari zina, dan pasti dia mendapatkannya. Kedua mata zinanya adalah pandangan, kedua telinga zinanya adalah mendengarkan, mulut zinanya adalah perkataan, tangan zinanya adalah pukulan, sementara kaki zinanya adalah melangkah, dan hati adalah keinginan dan angan-angan. Hal itu dibenarkan atau didustakan dengan kemaluan. Maka silahkan direnungkan hadis yang mulia ini. Lihatlah terkait dengan film-film yang Anda sebutkan, karena menontonnya termasuk dalam kategori zina kedua mata, kedua telinga, dan hatinya juga ada keinginan dan angan-angan. Perlu diketahui bahwa meninggalkan sesuatu yang haram itu suatu keharusan yang harus langsung ditinggalkan. Bahwa dosa setelah dosa itu dapat membuat kegelapan hati, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Innal abda idza ahta'alat khati'atan qita fi qalbihi tuktam syaw'u fa idza huwa naza'al was تغفر وتاب سقلا قلبه وإن عاد زيد فيه حتى تعله قلبه وهو رعان الذين ذكروا الله. Sesungguhnya seorang hamba ketika melakukan suatu kesalahan, maka akan ada satu titik hitam di hatinya. Kalau diambil dan istighfar dan bertaubat, maka hatinya akan kembali bening. Kalau kembali melakukan, maka akan ditambah titik hitam di hatinya sampai menutupi hatinya, yaitu termasuk penutup yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Perlu Anda ketahui juga bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik lagi. Maka bersegeralah untuk bertaubat nasuha, benar-benar bertaubat dengan jujur, tinggalkan semua hal yang diharamkan ini. Sibukkan diri dengan bermanfaat untuk agama dan dunia. Perbanyak membaca Al-Quran, mengkaji perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, perjalanan hidup para ummatul mukminin, biografi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajmain. Dengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat yang mengingatkan Anda kepada Allah untuk mengajak kepada kehidupan akhirat dan menahan diri dari yang haram. Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.